Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pretest gitu. Pretest PPG Matematika bagian 5. Ini tidak hanya untuk matematika pada kesempatan kali ini karena ini yang saya bahas adalah dari segi pedagoginya gitu. Jadi kalau rekan-rekan yang bukan matematika pun bisa belajar pada bagian yang ini begitu. Tapi kalau yang matematika tetap juga harus belajar ini karena memang ujian pretest itu kan tidak hanya profesional ya, tetapi terdiri dari profesional, pedagogi dan juga kepribadian gitu. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Ini soal saya ambil dari soal pretest PPK tahun 2017 gitu. Yuk. Ini ada studi kasus ya. Jadi seorang siswi sulit memusatkan perhatian. Nah, ini dia sulit memusatkan perhatian pada pembelajaran klasikal. Di dalam kelas dia lebih suka mencoret buku atau kertas untuk menggambar apa saja yang dilihat atau difikirkannya, atau memainkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia amat senang dengan pelajaran yang menuntut aktivitas fisik dan kreativitas. Berikut adalah arahan yang paling tepat diberikan guru terhadap siswa yang mengalami kejadian tersebut. A. Mengkreasi metode mengajar yang bisa memaksa siswa untuk memusatkan perhatian dalam kelas. Yang B. Mengembangkan strategi pembelajaran yang menguatkan suasana belajar yang penuh perhatian dan kegembiraan. Yang C. Menerapkan strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk selalu berkonsentrasi dan mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Yang D. Mengembangkan metode pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan sehingga tidak ada siswa yang mengantuk. Yang E. Menyediakan program ekskul bagi anak-anak yang memiliki potensi seni, olahraga, dan kreativitas seperti Riani. Kalau menurut saya ini yang paling tepat adalah yang C ya. Nah, jadi kita harus menerapkan strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk konsentrasi. Karena di sini masalahnya di garis bawahi adalah yang sulit memusatkan perhatian gitu. Sulit memusatkan perhatian, kemudian dia lebih suka mencoret-coret, bermain dengan benda sekitar gitu. Berarti yang harus dilakukan adalah ini, lebih condong kepada untuk meningkatkan konsentrasi dan mengaktualisasi potensi yang dimiliki gitu, karena dia juga menuntut aktivitas fisik dan kreativitas gitu ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak setuju mungkin bisa komentar di bawah ya, sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Soal selanjutnya, ini juga pretest PPG tahun 2017. Pak Wiryo ingin melakukan pembelajaran dengan karakteristik materi yang bersifat faktual, misal tentang konstruksi mesin. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai mengarah pada aspek kognitif dan motorik. Maka media pembelajaran yang paling efektif dan efisien adalah komputer, media foto, mock-up atau 3 dimensi, cetak atau buku ajar, modul dan sebagainya, atau video. Karena di sini ya Bapak Ibu, faktual, jadi benar-benar sesuai dengan kenyataan, kemudian mengarahnya juga ke kognitif dan juga motorik begitu, maka menurut saya yang paling tepat adalah media mock-up atau 3 dimensi. Jadi bendanya itu dihadirkan di kelas gitu, siswa bisa melihat, siswa bisa mengamati langsung begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya nih. Ini juga tahun 2017. Fokus utama dari model pembelajaran kooperatif adalah kooperatif berarti kerjasama. Berarti apa? Kerja kelompok begitu. Yang D ya. Mandiri, tidak proyek, tugas rumah, kelompok. Kenapa nggak tugas proyek? Karena namanya kerja kelompok itu bisa saja ditugaskan dalam proyek gitu. Tapi fokusnya dalam kooperatif itu yang penting dia berkooperatif dengan teman-teman gitu, jadi tugas kelompok gitu, bisa proyek, bisa PBL kayak gitu. Lanjut soal berikutnya. Berikut ini adalah hal yang penting dalam menyusun materi ajar yang baik, kecuali
Nah, ada menyerahkan pembinaan pada BK, mengidentifikasi jenis materi pelajaran, mengamati perangkat, memahami standar isi dan lain sebagainya, melakukan pemetaan materi. Karena di sini ada kata kecuali, itu berarti yang mana yang menyerahkan pembinaan anak pada guru BK. Lanjut, nah ini. Perhatikan ilmuwan dan temuan. Nah, kita disuruh untuk mencocokkan gitu. Yang mana nih? Al-Khwarizmi. Oke, Al-Khwarizmi itu dia menemukan apa? Aljabar. Kemudian kalau apa namanya ini? Kalau Hipparchus itu trigonometri. Ini kemudian Pythagoras. Kalau Pythagoras berarti teorema Pythagoras ya. Kemudian kalau John Napier berarti sisanya. Logaritma. Berarti yang mana nih yang C gitu. Oke. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu nambah pengetahuan, dicari ilmuwan matematika temuannya apa gitu ya. Banyak di Google itu. Lanjut soal berikutnya. Apabila guru ingin memantau kemajuan kompetensi peserta didik melalui kumpulan hasil kerja. Nah, ini kumpulan hasil kerja. Kumpulan hasil kerja berarti apa? Portofolio. Gitu ya. Ini sudah jelas ya. Lanjut. Ilmuwan yang bekerja untuk perkembangan matematika adalah, nah mana aja ini berarti? Al-Khwarizmi, Hipparchus, Aristoteles iya, Pythagoras iya. B, C, F, H. B, C, F, H. B, C, F, H. Oh, jawabannya ada dua nih berarti, A dan D gitu. Lanjut. Jenis materi pembelajaran yang paling tepat diberikan kepada siswa agar mereka mampu memahami dan dapat membedakan, membandingkan, jadi membedakan, membandingkan, dan menggeneralisasi. Itu apa? Prosedural, konseptual, faktual, atau metakognitif, nama lain dari prinsip. Kalau membedakan, membandingkan, dan menggeneralisasi, nah ini sudah pernah saya bahas di bagian pedagogi. Nah, ini berdasarkan modul Kemdikbud tentang di PPG ya, yaitu ini. Nah, seorang dikatakan memahami suatu konsep bila dapat menentukan mana contoh dan mana bukan gitu. Sehingga kalau mau bisa membedakan, menentukan oh ini contoh, oh ini bukan. Nah, berarti kan dia itu bisa membedakan, bisa membandingkan, bisa menggeneralisasi. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B gitu, yaitu konsep gitu ya. Oke. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, silahkan ditunggu video berikutnya dan jangan lupa dilihat mana video-video yang relevan untuk kepentingan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.